Halo sahabat keterbukaan informasi publik, kembali lagi bersama saya Ardian Safadli di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agenda kita bersama, apalagi kalau bukan Pilkada DKI Jakarta yang sedang ramai nih dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama di Jakarta. Untuk itu tema kali ini adalah mengenal visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta mengenai komitmennya terhadap transparansi dan juga keterbukaan informasi publik di Jakarta. Tentu saja bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Paslon 02 calon wakil gubernur DKI Jakarta Pak Kun Wardana Abioto. Selamat siang Pak Kun. Selamat siang. Apa kabarnya Pak Kun? Ya, baik-baik. Cerah sekali Pak Kun. Ya, baik. Ya. Gimana Pak Kun perjalanan ke sini macet? Ya, tadi agak lancar tadi kami melihat. Ya. Iya, karena kemacetan adalah permasalahan yang harus diselesaikan Pak Kun. Betul. Ketika Pak Kun jadi wakil gubernur DKI Jakarta nantinya. Siap. Oke. Pak Kun izin, kami sudah melihat bagaimana Pak Kun dan calon gubernur dan wakil gubernur yang lainnya, begitu para paslon, kemudian berdebat di yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta tentang berbagai hal. Tapi dalam kesempatan kali ini kami coba ingin menguji Paslon 02 Pak Kun terkait dengan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta. Banyak masyarakat yang belum tahu kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu kami berharap kepada para calon justru punya visi misi terkait dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Untuk itu sebelum kita beranjak pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya coba ingin melihat dan mendalami, pengen tahu nih pandangan Pak Kun terkait dengan seberapa penting menurut Pak Kun keterbukaan informasi dan transparansi bagi kemajuan Kota Jakarta, Pak Kun. Ya, bagi kami sangat penting ya bahwa keterbukaan informasi itu juga bagian dari Undang-Undang Dasar ya. Dan kita melihat bahwa setiap warga, dan khususnya karena kita di Jakarta, setiap warga Jakarta berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Itu Undang-Undang Pasal 28F. Pasal 28F, betul. Dan saya melihat ini suatu hal yang sangat penting bila kita ingin mengedepankan suatu pemerintah yang dipercaya oleh masyarakatnya, pemerintah yang akuntabel, ya. Itu. Pak Kun sendiri kan kemarin sudah menyampaikan visi misi di debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta. Ya. Saya ingin tanyakan, adakah visi misi yang berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Pak Kun? Ya, dari visi misi yang ada, ya di situ ada, mungkin saya bisa ambil 3 hal ya. Yang pertama, reformasi regulasi dan tata kelola. Ya, kita menginginkan nanti regulasi dan juga tata kelola ini ujung-ujungnya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperkuat konektivitas informasi. Itu ada di salah satu misi kami. Nah, konektivitas informasi ini artinya kita menginginkan informasi ini bisa diterima ke sebanyak mungkin warga, ya. Makanya di sana kita ingin menggelar internet ke seluruh rumah warga Jakarta, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih banyak lagi partisipasi publik, ya. Karena sekarang kan kita sudah di era digital. Betul. Ya. Sehingga dengan tadi konsep bagaimana dia bisa berinteraksi secara non digital dan secara digital, ini bisa dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Dan menggunakan konsep digital tentunya ini jauh lebih cepat informasi itu, kemudian jauh juga lebih cepat partisipasi mereka untuk memberikan feedback kepada pemerintah. Ya, Oke, berarti bagaimana Pak Kun kalau dalam implementasi konkretnya dalam bentuk program kerja? Tadi kan kalau saya melihat Pak Kun menyampaikan soal peningkatan konektivitas warga supaya warga bisa mengakses internet gitu. Betul. Bagaimana caranya dan apa substansinya dan bagaimana program kerjanya? Ya, dengan tadi program internet gratis ke semua rumah di Jakarta, ini otomatis yang tadinya ada kesenjangan digital, ya, ada yang memang mereka sudah memiliki kuota misalnya untuk mengakses informasi, tetapi juga ada yang
eh, s- sebagian besar masyarakat yang di kalangan bawah khususnya mereka fakir kuota. Oke. Ya. Artinya ada kesenjangan antara warga yang mendapatkan informasi dan warga yang tidak mendapatkan informasi. Oke. Bila kesenjangan ini semakin lama semakin besar, ya otomatis ini bisa berimbas ya. Tadi orang yang tidak mendapatkan informasi otomatis ya dia menjadi tidak memiliki kesempatan peluang ya. Misalnya dalam setiap sendi kehidupan ya. Dan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial. Bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Ya. Dan tadi begitu kesenjangan digital ini semakin tinggi ya, partisipasi dia ya, yang dia seharusnya dia bisa menyampaikan ide, menyampaikan wawasannya untuk Jakarta lebih baik ya, ini jadi terhambat ya. Maka dari itu kita berusaha untuk mengurangi kesenjangan digital ini dengan apa? Dengan langsung menggelar infrastruktur digital ya yang setara untuk warga Jakarta ya, khususnya di setiap rumah di Jakarta. Karena nanti kita akan mengoptimalkan inovasi teknologi ya. Di dalam inovasi teknologi kan sekarang ini sudah ada namanya teknologi blockchain. Iya. Ya. Nah, teknologi blockchain ini luar biasa. Ini suatu teknologi pencatatan setiap transaksi yang ada ya secara desentralisasi. Desentralisasi, Ya. artinya tidak terpusat pada satu. Tidak terpusat ya. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi, melakukan pungutan liar misalnya ya, atau misalnya memodifikasi semua, ini menjadi tidak bisa lagi. Semuanya akan transparan karena setiap transaksi yang ada itu akan dicatat ya di setiap server ya yang terdesentralisasi itu. Coba bayangkan kalau servernya ada ribuan ya, maka semua tadi setiap transaksi secara real time itu dicatat di semuanya ya. Sehingga bila ada yang mengubah data informasi itu dirubah hanya di satu server ya, maka akan ketahuan ya, bisa dijejaki ya secara mudah bahwa ini kok ada perubahan yang signifikan misalnya ya, terlihat di situ semua. Jadi dengan teknologi blockchain ini diharapkan semua menjadi transparan ya, semua menjadi tadi korupsi, pungutan liar, dan misalnya kan kita dengar ada bantuan sosial karena dia ada orang dalam menjadi berkurang atau terhambat. Nah ini nanti tidak akan ada lagi ya. Karena sudah bisa diketahui oleh masyarakat. Oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa juga memantau, memonitor semua yang ada ya. Mulai dari misalnya pajak ya, pendapatan pajak, retribusi daerah ya, bagaimana penggunaannya, kemudian nanti kalau misalnya ada pembangunan proyek, bagaimana status proyek itu, update-nya, pengadaan barang dan jasa, bahkan juga sertifikasi atau pemetaan aset tanah dan lain-lain. Ini semua dengan menggunakan blockchain ini bisa dihindari ya hal-hal yang sifatnya tadi misinformasi ya dan lain-lain. Dan ini banyak ya, dan bisa diimplementasikan untuk setiap ya tadi bentuknya transaksi atau penyimpanan data yang membuat pemerintah nanti akan menjadi lebih akuntabel. Adakah izin Pak Kun, adakah back practice yang sudah dilakukan, Pak Kun melihat dari mana yang sudah menerapkan konsep yang seperti ini? Ya, back practice itu misalnya salah satunya Dubai. Ya, Dubai menggunakan teknologi blockchain ini ya, sehingga tadi transparansi menjadi sangat optimal di sana ya, dan berbagai negara ya, seperti misalnya kalau untuk partisipasi publik ya, Brasil itu sudah menerapkan, bahkan di sana bukan hanya ya, kalau saat ini kita sudah ada Jaki ya, Jaki sudah cukup bagus, dia ada namanya Citizen Report, dia masyarakat bisa melaporkan apapun yang terjadi, keluhan ya. Namun kita bisa kembangkan, jadi ada ruang untuk kita optimalisasikan, kita perbaiki,
kita ingin adanya partisipasi masyarakat untuk berdiskusi ya mengenai kebijakan-kebijakan yang ada ya, sehingga pemikiran-pemikiran mereka, ide-ide mereka ini bisa menjadi masukan bagi kami ya. Masukan bagi pemerintahan. Bagi pemerintah ya, di dalam kami melakukan berbagai keputusan untuk kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta ini. Pak Kun ini kan punya latar belakang IT yang cukup mendalam begitu, pengalaman-pengalamannya sebagai akademisi juga di bidang IT begitu. Artinya punya fokus di bidang itu dan punya komitmen dalam tadi meningkatkan blockchain ini. Kalau kami bertanya soal bagaimana dengan anggarannya? Ya. Jadi kalau mengenai anggaran ya, teknologi blockchain itu nggak begitu mahal ya. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan konsep dari blockchain itu sendiri dengan bahasa mungkin yang lebih sederhana ya. Misalnya ada seorang petani dan seorang nelayan. Mereka ingin barter hasil dari produk yang mereka hasilkan ya. Kan itu kan mereka mencatat ya. Jadi mereka meminta misalnya si A untuk melakukan pencatatan ya. Nah, kalau misalnya proses barter itu dicatat dengan baik ya, maka semuanya menjadi rukun dan damai ya. Tetapi ya bila misalnya ada yang meminta tolong itu diganti, catatan itu diganti ya. Nah, maka kalau itu dilakukan desentralisasi ya, tersentral, maka salah satu pihak dia tidak bisa mengawasi itu ya. Nah, akan tetapi kalau yang mencatat ini dia dilakukan di setiap pihak ya, maka akan kelihatan nanti perbedaannya. Nah, konsepnya seperti itu ya. Seperti ya anggap aja ya kalau kita lakukan malaikat yang mencatat pahala kita, misalnya dosa kita. Nah, itu tercatat dengan rapi seperti itu. Artinya di semua menutup kemungkinan untuk data bisa dimanipulasi. Betul. Ini sangat penting teman-teman karena itu adalah substansi daripada data sehingga tidak ada penyalahgunaan dan juga penyelewengan begitu. Oke. Saya kembalikan lagi pada konteks transparansi dan keterbukaan informasi publik begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah soal saya pengen dong melihat bagaimana Pak Kun mengkritisi kondisi transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta saat ini seperti apa Pak Kun? Ya, seperti kita ketahui ya, sebetulnya Jakarta itu dari indeksnya itu sudah indeks keterbukaan informasi ini sudah melebihi level nasional ya. Tetapi Jakarta masih di bawah provinsi lain seperti Bali, ya Riau, Aceh, ya, NTB, ya. Dan ya. Nah, target kita bila kita menjadi gubernur dan wakil gubernur, kita ingin DKI ini memiliki tadi indeks keterbukaan informasi ini yang tertinggi. Ya. Kita ingin menjadi keteladanan bagi provinsi-provinsi yang lain. Bahkan kalau kita memiliki indeks yang tinggi di hadapan kota-kota global, ya, ini juga akan menjadi jauh lebih baik. Trust itu, ya, kepercayaan negara lain itu menjadi lebih kuat, ya. Terutama memang kepercayaan warga Jakarta terhadap pemerintah ini juga semakin kuat kalau indeksnya semakin besar. Nah, saya melihat tadi banyak ruang yang kita bisa optimalkan. Yang pertama, bagaimana tadi inovasi teknologi ini bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi yang seperti disampaikan, implementasi super app Jaki ini kita bisa optimalkan. Ya. Bagaimana masyarakat bisa aktif di dalam berbagai diskusi, berbagai tatap muka yang akan dilakukan bersama gubernur dan wakil gubernur, ya. Kemudian juga kita nanti juga merencanakan untuk membangun ADAP, ya. ADAP ini kita nanti ada namanya tim pembina ADAP, ya. Tim pembina ADAP. Ya, salah satunya ya bagaimana membangun budaya yang sebetulnya kita sudah miliki sejak lama, budaya gotong royong, ya.
yang mungkin saat ini dengan besarnya Jakarta, budaya-budaya asing yang masuk dan lain-lain, budaya ini mulai luntur ya. Nah, di dalam adab ini kita juga menginginkan bahwa ayo masyarakat bisa mengerti mengenai transparansi, apa itu transparansi, informasi, dan bagaimana masyarakat juga bisa ikut serta di dalam berbagai kegiatan ya. Jadi partisipasi mereka untuk berbagai kegiatan yang ada di Pemprov DKI, khususnya tadi diskusi-diskusi dan yang menuju ke arah kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Oke, Pak. Nah, hal-hal itu yang menjadi ruang, ya. Kemudian juga tadi inovasi teknologi, ya. Jadi dengan adanya AI, ya, AI ini kan juga bisa memonitor bila ada kejanggalan-kejanggalan, ya, pola-pola yang ada, ya, itu kan bisa kelihatan. Makanya dengan AI ini kita nanti hal-hal yang tadi sifatnya nggak normal gitu ya, kita bisa lakukan monitoring dan evaluasi ya. Kemudian ada juga pemikiran bagaimana teknologi-teknologi lain ya, seperti kayak IoT ya. Jadi di Jaki memang sudah ada mengenai banjir, mengenai polusi udara ya, tetapi nanti kita akan perkuat lagi untuk hal-hal yang lain ya. Sehingga informasi itu bisa akan menjadi lebih cepat, kita juga bisa menanggapinya secara lebih baik, secara proaktif kepada masyarakat. Pak Kun izin, kalau misalnya atau ketika Pak Kun terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta begitu, pola kepemimpinan yang seperti apa yang akan Pak Kun tonjolkan dan bagaimana komunikasi publik dilakukan terhadap masyarakat? Karena kan ya, teknologi mungkin orang sudah bisa mengakses dan hari ini Pemprov DKI sudah banyak menggunakan teknologi gitu. Tapi kan kita membutuhkan bagaimana pola kepemimpinan yang juga humanis, dan itu pertanyaannya. Seperti apa pola kepemimpinan dan bagaimana komunikasinya dengan masyarakat nanti? Ya, yang jelas kita tadi menggunakan pola-pola yang sangat komunikatif. Ya, kita buka semua kanal-kanal komunikasi yang ada, baik itu langsung ya, yang sifatnya konvensional, yang non digital ya, maupun yang dalam bentuk digital. Jadi dua hal ini kita akan perkuat sehingga begitu kita sering berkomunikasi dengan masyarakat, begitu masyarakat bisa berpartisipasi aktif, ya kita meyakini trust tadi, kepercayaan warga itu akan semakin meningkat kepada kami ya. Dan tadi kalau kita semuanya penuh dengan keterbukaan, transparan, saya melihat ini bisa menjadi modal bagi kita memperkuat modal sosial yang ada di bawah. Baik, Pak Kun, kami Komisi Informasi biasa menyelenggarakan program tiap tahun itu monitoring dan evaluasi yang tugasnya adalah mensupervisi dan menguji seberapa berkualitas layanan informasi publiknya badan publik. Ada dinas, ada badan, ada biro, seluruh yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kami mencatat data pada tahun 2023 ada sekitar 233 badan publik yang kami lakukan MONEF atau menjadi peserta MONEF, tapi hasilnya hanya 33 badan publik yang informatif. Sisanya masih banyak yang kurang, bahkan juga belum informatif. Apa komentarnya Pak Kun? Ya, yang pertama tadi kurangnya partisipatif dari badan publik ini, masyarakat ya. Kita melihatnya kita perlu lakukan sosialisasi. Ya. Pentingnya sosialisasi bagi seluruh aparatur ya, khususnya Pemprov DKI dan juga tadi badan publik tadi, kita sampaikan ya. Saya melihat mungkin banyak yang belum terinformasikan bahwa pentingnya keterbukaan informasi tadi ya. Itu yang pertama. Dan juga kepada masyarakat ini juga perlu sosialisasi juga ya, karena masyarakat mungkin sementara ini masih menggunakan pola-pola lama. Nah, kita sampaikan bahwa ayo kita maju bersama. Ya. Jadi sosialisasi menjadi penting. Dan yang kedua, bagi mereka yang tadi yang 33 itu yang sudah baik, itu kita bisa berikan insentif.
Apresiasi. apresiasi kepada mereka yang sudah melakukan dengan baik, bahkan mereka bisa menjadi role model. Jadi mereka membantu yang lain ya, sehingga yang lain juga bisa terupgrade. Ya. Bagaimana dengan yang belum informatif? Nah, yang belum informatif kita bisa pertama tadi kalau sudah tersosialisasikan mereka masih belum, kita bisa melakukan sanksi. Oke, apa Ya. sanksinya, Pak? Ya, nanti bisa macam-macam ya, bisa kita pikirkan. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan monitoring ya, siapa tahu ada informasi yang mungkin mereka sembunyikan. Oke. Ya, maka dari itu kita akan evaluasi tadi monitoring dan evaluasi tadi kita akan lakukan di tempat-tempat itu yang belum melakukan keterbukaan informasi. Yang disebutkan tadi ya. Menarik, Pak. Sosialisasi adalah kegiatan yang selalu kita lakukan. Oh, baik. Hanya saja dilakukan dengan keterbatasan anggaran. Baik. Bahwa Komisi Informasi DKI setiap tahunnya anggarannya hanya 3, sekian miliar. Oh, begitu ya. Dalam 1 tahun. Bagaimana kita harus melakukan? Gimana pandangan Pak Kun? Saya melihat kalau memang kita ingin serius di dalam keterbukaan informasi, anggaran tadi 3,9 miliar itu sangat rendah ya. Apalagi setahun. Apalagi saya mendengar di sini punya 15 staf ya. Makanya saya tadi sempat bertanya gitu ya. Ini gimana dengan anggaran sedemikian terbatas kita bisa menjalankan sosialisasi dengan baik ya, program-program dari komisi ini informasi publik ini dengan baik. Saya melihat ini perlu ada keseriusan ya. Anggaran perlu ditambah ya, karena kalau kita ingin mencapai target ya kita juga harus realistis gitu ya. Karena Komisi Informasi Publik ini sangat penting ya, sangat penting di dalam era keterbukaan saat ini, sangat penting. Masyarakat, aparatur negara, aparatur Pemprov itu semua harus diberikan awareness ya, kesadaran terhadap keterbukaan ini ya. Karena bagi kami ya dengan keterbukaan informasi ini ya, masyarakat ini nanti akan menjadi lebih cerdas ya, lebih dewasa, lebih berbudaya ya. Apalagi tujuan daripada Paslon 02 ini adalah ingin membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat beradab, gimana tuh Pak? Ya, masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab ya, rasa memiliki gitu ya terhadap Jakarta ini ya, dengan gotong royongnya ya, misalnya hal-hal yang kita lihat gitu ya, yang hal-hal yang positif. Kalau dia melihat bahwa informasi-informasi ini penting, bahwa anggaran pajak ya, misalnya mereka bayar pajak, cuman mereka nggak tahu saya bayar pajak, uangnya lari kemana? Iya betul. Apakah ke kesejahteraan masyarakat ya, ke pembangunan atau ke pendidikan, kesehatan, kan kita nggak tahu. Nah, dengan tadi ya kita bisa mengetahui ya, apalagi dengan teknologi blockchain, dengan pajak yang kita sudah bayar, ternyata untuk kita juga. Ya. Ini otomatis ya, dia jadi lebih sayang terhadap fasilitas-fasilitas yang dia bangun pakai uangnya sendiri. Ya. Jadi ada semacam kesadaran itu, sehingga dia merasa memilikinya semakin tinggi. Ya. Berarti kalau dari hitungan 1 sampai 10, seberapa besar komitmen Paslon 02 terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik? Ya, kalau saya melihat karena ini sangat penting, ya saya melihat 10 bagi saya, kalau bagi kami pribadi. 10 karena keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting. Dan tentunya hal ini akan menghindari korupsi, pungutan liar ya, dan hal-hal yang ya misalnya kesewenangan gitu ya, ketidakdisiplinan ya, orang dalam segala macam. Yang ini merupakan keluhan dari warga masyarakat pada saat kita belusukan. Ya, begitu ini bisa tadi masalah ini bisa selesai, otomatis kita nanti akan melihat banyaknya keadilan sosial sehingga masyarakat bisa sejahtera. Bisa sejahtera. Pak Kun, terakhir, kita di Jakarta tentu saja memiliki banyak sekali permasalahan, kompleksitas, mulai dari ancaman banjir, kita bisa lihat di sebelah kanan ada kepadatan penduduk, kemudian juga ada kemacetan. Bagaimana
seberapa yakin Pak Kun bisa menyelesaikan ini ketika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur? Ya, memang kemacetan ini ya dari sekian banyak gubernur memang belum bisa tertanggulangi dengan baik. Ya, kita juga menyadari begitu juga dengan banjir. Ya, ya kita melihat bahwa peningkatan jumlah manusia ya ini kan cukup tinggi ya. Kemudian berujung pada juga peningkatan kendaraan, sedangkan jalan pertumbuhannya ya tetap sama gitu. ya andaikan ada pertambahan juga tidak signifikan dibandingkan pertumbuhan itu. Jadi memang ini bukan suatu hal yang mudah untuk bisa mengatasi, menanggulangi itu. Tetapi kita memiliki berbagai inovasi-inovasi untuk mengatasi itu. Dan yang terpenting tadi, kalau publik ikut berpartisipasi di dalam memberikan masukan, ya, oh ternyata banjir, ternyata ada saluran-saluran air yang banyak sampahnya gitu ya. Kan kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi, mungkin responnya akan jadi jauh lebih lama ya. Tetapi kalau mereka sebagai ujung tombak, mereka memberitahu kita akan cepat langsung melakukan respons atau tanggapan terhadap keluhan masyarakat. Berarti kuncinya adalah partisipasi publik. Masyarakat menjadi dan hal yang penting. Partisipasi bisa dilakukan kalau informasinya terbuka. Terbuka, gitu, Pak. Ya betul. Dan mereka ya, misalnya mengenai kemacetan, mereka juga banyak yang juga lebih tahu dari kami gitu ya. Apalagi hal-hal yang lebih spesifik di tempatnya ya, spesifik di wilayahnya ya. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kami karena kita dari independen, kita adalah petugas rakyat ya. Untuk itu apapun ya untuk rakyat ya. Makanya partisipasi rakyat menjadi hal yang sangat penting ya. Kita tidak punya beban politik apa-apa. Semuanya untuk rakyat. Artinya Pak Kun ketika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur tentu punya komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan juga akan membersamai Komisi Informasi DKI Jakarta. Siap itu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Keterbukaan Informasi Publik. Itulah podcast kami bersama paslon calon wakil gubernur DKI Jakarta, paslon nomor urut 2 ada Pak Kun Wardana Abioto. Sungguh sangat menarik dan ada banyak sekali yang tentu akan kita ulas di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih Pak Kun atas kehadirannya. Ini sungguh kesempatan yang menurut saya luar biasa. Saya berharap ketika Pak Kun nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama Pak Dharma, Pak Kun bisa juga hadir di Komisi Informasi. Kita podcast lagi dan kita bisa menyelenggarakan kegiatan bareng, sosialisasi bareng bersama masyarakat di bawah. Baik, terima kasih Pak Kun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.